Direktur Carson ingin bertemu. Bab 743. Baik. Apa yang kamu katakan benar. Apa yang dikatakan Direktur Carson kita selalu benar. Arila berjalan ke belakangnya, membantu dia memijit pundaknya. Tuan Carson, beberapa hari ini kamu pasti memikirkan anak gadismu hingga tidak bisa tidur nyenyak. Carson tidak ingin mengakuinya dan berkata, "Tidak memikirkannya?" Arila kembali berkata, "Anak gadismu memiliki kepribadian yang sangat mirip denganmu, sangat kuat. Jika kamu tidak memperdulikannya, maka kamu jangan berharap jika dia akan memperdulikanmu." Wajah Carson kembali meredup. Keriput di dahinya sudah bermunculan. Arila kembali berkata, "Anak gadis kita adalah milik kita. Jika kamu rela anak kita mengalami kesulitan, maka kamu tidak usah memperdulikannya." Beberapa hari ini, lelaki ini betapa memikirkan anak perempuannya. Sebagai orang yang tidur di sebelahnya, Arila bagaimana bisa tidak mengetahuinya? Hanya tidak bisa menyangka kepribadian ayah dan anak ini begitu keras. Siapapun tidak ada yang bersedia untuk menghubungi terlebih dahulu. Carson membalikkan dokumen, masih tidak berkata apa-apa. "Carson, kamu sejak kapan bisa melihat jika Sebastian memiliki perasaan kepada Rila?" Arila masih mengingat jika kecerdasan emosional Carsonlah sangatlah rendah. Bagaimana bisa dia melihat terlebih dahulu jika Sebastian memiliki perasaan kepada Rila? "Karena aku adalah lelaki." Meskipun kecerdasan emosionalnya tidaklah tinggi, tetapi kemampuan pengetahuan dia sangatlah tinggi. Tatapan mata seorang lelaki kepada wanita tidak bisa membohongi orang. Tentu saja, anak yang hidup di bawah penglihatannya tidak usah berpikir untuk luput dari kedua bola matanya. Sudahlah, urusan anak-anak lebih baik agar mereka mengurusinya sendiri. Kita sebagai tetua hanya bisa memberi mereka sedikit arahan. Arila kembali berkata, memikirkan panggilan telepon bersama Sebastian hari ini. Anak itu begitu pintar dan mengerti hal. Dia pasti akan mengerti niat baik kedua orang tuanya. Perasaan merupakan hal yang disetujui oleh kedua pihak dan jelas bukan hasil dari suatu pemaksaan. Cuaca di kota Atmajaya sangatlah baik. Sering terdapat angin laut yang bertiup. Kualitas udara juga begitu baik. Udara di pagi hari terdapat wangi bunga segar. Orila dengan malas membalikkan tubuhnya, masuk ke dalam selimut dan melanjutkan tidurnya. Memikirkan kemarin malam di mana Abang Hansel menemani dia di sisinya, menemani dia hingga dia tertidur. Mulutnya membuat lengkungan senyuman. Dan merasa meskipun dia sudah tidur selama beberapa jam, tetapi Orila masih saja tidak memiliki maksud untuk bangun, dan handphonenya yang terletak di sampingnya yang berbunyi membangunkannya. Meraba-raba mencari keberadaan handphonenya. Pada saat mengambilnya, Orila melihat jika Paman Henry lah yang menelponnya. Paman Henry adalah asisten kepercayaan ayahnya. Paman Henry pasti akan selalu mengikuti keberadaan ayahnya. Orila mengetahui sangat jelas, telepon ini sudah jelas-jelas menunjukkan Paman Henry lah yang menelponnya. Tetapi terdapat begitu besar kemungkinan jika ayahnya lah yang menelponnya. Padahal sudah jelas dialah yang tidak mengangkat telepon ayahnya, tetapi beberapa saat tidak melihat nomor ayahnya, dia merasa begitu sedih. Setelah berpikir, Orila lebih baik mengangkatnya. "Halo, Paman Henry?"
Orila berusaha membuat suaranya terdengar begitu bahagia, seperti pada saat masa kecil dia berbicara dengan Paman Henry. Paman Henry menyayanginya, maka ada kemungkinan bisa membantunya mengatakan perkataan yang enak didengar di hadapan ayahnya. "Nona, Direktur Carson ingin bertemu denganmu." Suara Henry perlahan-lahan terbang masuk ke dalam telinga Orila. "Ayah ingin bertemu denganku?" Orila sudah mengetahuinya. Jika Paman Henry menelponnya, sudah pasti karena disuruh oleh ayahnya. Tetapi pada saat dia mendengar ayahnya ingin bertemu dengannya, punggungnya merasa berubah menjadi dingin. "Tetapi aku sekarang berada di negara A. Tidak terlalu mudah untuk pulang," Henry berkata. "Nona, Direktur Carson berada di bawah gedungmu." "Apa?" Mendengar perkataan Henry, Orila segera meloncat turun dari ranjangnya, membuka jendela melihat terdapat sebuah mobil yang berhenti di depan halaman mereka. Dan mobil tersebut merupakan mobil perjalanan bisnis ayahnya. Beberapa tahun ini dia tidak pernah melihat ayahnya mengendarai mobil selain mobil Bentley ini. Menunjukkan jika hatinya begitu setia, bukan hanya untuk orang, tetapi juga kepada pakaian dan mobil sekalipun. Waduh, ayahnya, kecepatan ini selalu membuat orang terkejut. Kemarin dia baru saja menelpon dirinya dan kemungkinan dia masih berada di New York. Dalam waktu 1 malam saja, ayahnya sudah bisa terbang ke negara A dan datang ke kota Atmajaya. Melihat hal ini, sepertinya ayahnya benar-benar marah. Dia pasti akan menangkapnya untuk pulang. Bagaimana ini? Bagaimana? Orila merasa cemas dan berputar-putar. Benar-benar tidak terpikir ingin melakukan hal seperti apa. "Nona, kamu ingin turun dan bertemu dengan Direktur Carson atau Direktur Carson yang naik ke atas untuk bertemu denganmu?" Suara Henry sekali lagi terdengar di dalam telinga Orila. Aku, Paman Henry, bagaimana caranya kalian bisa masuk?" Kemarin pada saat supir membawanya masuk, sepanjang jalan terdapat begitu banyak pusat keamanan. Bisa dikatakan, tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Tapi bagaimana caranya ayahnya bisa masuk? "Nona, apakah menurutmu ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Direktur Carson jika dia sudah menginginkannya?" Suara Henry tidak ringan dan juga tidak berat, bertanya satu kalimat. Nada bicaranya seperti mengatakan, "Jika kamu gadis kecil belum terlalu mengenal ayahmu." Ternyata Orila terlalu memandang rendah ayahnya. Bahkan kepala pemimpin negara akan memberi ayahnya muka. Hanya datang ke tempat ini sama sekali bukanlah masalah besar menurut ayahnya. "Nona, aku akan turun." Orila mematikan telepon dengan cemas masuk ke dalam rumah dan ingin melihat apakah selain pintu besar masih ada jalan lain untuk dia keluar dari sini. Membuat dia merasa kecewa, dia sudah mengelilingi tempat ini berkali-kali, tetapi tetap tidak bisa menemukan jalan keluar untuk kabur. Maka dari itu, Orila hanya bisa pasrah bertemu ayahnya dan memiliki kemungkinan besar untuk ditangkap dan dibawa pulang. Mobil tersebut berhenti di depan pintu utama. Jarak dari pintu rumah hingga pintu utama hanya berjarak beberapa meter. Orila memperlambat jalannya, hingga membutuhkan waktu beberapa belas menit baru bisa sampai ke samping mobil itu. Henry sudah sejak awal menunggu di bawah mobil, melihat Orila
Dia tersenyum bahagia dan berkata, "Nona, kamu sudah datang." "Selamat pagi, Paman Henry," Orila berkata dengan begitu manis. "Pagi." Henry mengadahkan kepalanya melihat langit dan berkata, "Matahari hari ini berjalan dengan begitu cepat. Begitu cepat hingga sudah berada di atas langit." Perkataan Henry sangat jelas ingin mengatakan, jika waktu sudah tidak pagi lagi, ini sudah siang. Pada pagi hari, Direktur Carson sudah membereskan begitu banyak hal. Akun banknya juga tidak tahu sudah masuk seberapa banyak uang, dan beberapa rencana akuisisi sedang berlangsung. "Paman Henry, kamu semakin hari semakin lucu." Bagaimana mungkin Orila tidak mengetahui maksud ucapan Henry? Hanya saja beberapa tahun ini dia sudah terbiasa. "Nona, Presidir berada di dalam mobil." Henry menunjuk pintu bagian belakang dan kembali memberikan isyarat kepada Orila, memberitahu dia kemungkinan ayahnya masihlah marah. Orila mengangguk-anggukkan kepalanya, berjalan ke sisi mobil, membuka pintu mobil. "Ayah." Carson yang sedang memakai baju kemeja putih dan dipadukan dengan celana hitam, duduk di belakang mobil. Di tangannya terdapat satu buah dokumen. Sedang menundukkan kepalanya dan membaca. Dia tidak menjawab Orila. "Ayah." Dia sama sekali tidak membalasnya. Orila kembali memanggilnya sekali lagi, tetapi kepala ayahnya masih saja tidak menaikkan, seperti sama sekali tidak mendengar panggilannya. "Ayah." Orila masuk ke dalam mobil, mendekat ke samping Carson, menaruh kepalanya di bahu ayahnya. "Ayah, apakah kamu bermaksud seumur hidup tidak memperdulikanku?" Carson masih saja memperhatikan dokumen di tangannya. Mengenai anak perempuannya yang bertingkah manja di sampingnya, dia masih saja tidak memperdulikannya. "Ayah, apakah kamu benar-benar tidak akan memperdulikan Rila?" Orila mengetahui jika kali ini dia sudah kelewatan, membuat ayahnya sangat marah. Tetapi dia tidak menyangka jika ayahnya benar-benar tidak memperdulikannya. Carson masih tetap tidak menjawabnya. Seperti di dalam matanya hanya terdapat dokumen di tangannya, sama sekali tidak melihat anak perempuannya.